أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له حافظون. Shadaqallahul Azim. Hal tersebut dilakukan oleh Nabi Yusuf, yakni bahwa Nabi Yusuf menyuruh atau meminta pelayan itu untuk menanyakan perihal kepada perempuan-perempuan tadi oleh raja adalah agar raja itu mengetahui bahwa Yusuf itu tidak pernah mengkhianati daripada kepercayaan Al-Aji tadi, dan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan meridhoi tipu daya daripada orang-orang yang berkhianat. Ini tipu daya daripada Zulaikha. Ya. Kemudian dilanjutkan, wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Artinya Nabi Yusuf menyatakan diri, saya juga sebenarnya bukan manusia yang sempurna. Saya tidak bisa terbebas dari kesalahan. Yakni bahwa Nabi Yusuf itu memang memiliki sebenarnya ada perasaan juga terhadap Zulaikha. Jadi Nabi Yusuf juga tertarik sebagai manusia biasa karena cantik, udah cantik, baik, kaya, gitu kan. Yang secara dia pun hakikatnya ada di situ karena diasuh, diangkat anak oleh Zulaikha tadi. Ya, jadi Nabi Yusuf itu kan diketemukan di dasar sumur yang kering, di dasar sumur yang kemudian dijual kepada penguasa Mesir tadi. Tapi kemudian diangkat anak ya oleh Zulaikha dan Raja Mesir. Tapi kemudian
tertarik dengan tampang Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf pun sebenarnya tertarik juga, tapi Allah memberikan perlindungan sehingga tidak melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Jadi waqad hamma, jadi Yusuf juga sebenarnya punya keinginan, maka Nabi Yusuf wa ma ubarri'u nafsi, dia mengatakan bahwa aku pun sebenarnya tidak terbebas dari nafsu, tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena aku pun pada dasarnya memiliki hasrat yang sama gitu. Innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Nah, ini pernyataannya. Sesungguhnya nafsu itu, kata Nabi Yusuf, ya, selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhan. Jadi nafsu itu dirubah menjadi sesuatu yang baik, sehingga hawa nafsu Nabi Yusuf, nafsu syahwatnya bisa direndahkan oleh rasa takutnya kepada Allah, karena Allah masih sayang. Jadi Nabi Yusuf terhindar dari perbuatan perzinahan dengan Zulaikha. Sebenarnya kalau tertarik sama-sama suka, tapi Nabi Yusuf kemudian dapat mengendalikan hawa nafsu. Nah itu, jadi hati-hati untuk laki-laki, kadang-kadang nggak bisa mengendalikan hawa nafsu. Inna Rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian wa qala al-malik tuni bihi astakhlisu li nafsi, maka kemudian raja itu memerintahkan agar Yusuf dikeluarkan dari penjara dan dihadirkan ke hadapannya. Yang rencana Nabi Yusuf itu akan dipilih menjadi orang kepercayaan. Falamma kallama, maka ketika keduanya sudah berbicara, artinya Nabi Yusuf sudah berbicara kepada Al-Malik itu, qala, maka Al-Malik itu kemudian berkata, innaka al-yawma ladaina maqim. Pada hari ini kau Yusuf adalah di sisiku termasuk orang yang makinun, yang memiliki kedudukan yang tinggi dan terpercaya. Jadi Allah mengangkat harkat martabat Nabi Yusuf dengan perantaraan raja tadi. Maka raja tadi itu setelah melihat Yusuf dan berbicara dengan Yusuf, maka kemudian mengatakan kepada Yusuf, Yusuf, pada hari ini engkau kuangkat kedudukan dan engkau akan kuberikan kepercayaan, orang yang terdekat kepadaku. Itu kalimatnya. Jadi oleh raja itu benar-benar diangkat harkat dan martabatnya, dimuliakan dan kemudian diberikan kepercayaan. Qala ja'alni, maka Nabi Yusuf kemudian berkata, jadikanlah aku hai al-malik ala khazainil ardi, menjadi bendaharawan negara, artinya menjadi bendahara daripada kerajaan Mesir tadi. Ini hafizul alim, karena sesungguhnya aku ini adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Jadi Nabi Yusuf memilih untuk menjadi bendaharawan negeri Mesir. Kemudian wa kadzalika makkanna Yusuf fil ardi, dan demikianlah Allah memberikan kedudukan kepada Nabi Yusuf di negeri Mesir untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Allah melimpahkan rahmat kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Nih kata Allah begitu. Jadi Allah melimpahkan rahmat kepada siapa saja yang kehendaki, dan Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Catat. Jadi Allah memberikan rahmat itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi rahmat yang Allah berikan kepada siapa saja kehendaki, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan daripada pahala atau perbuatan amal soleh orang yang mau berbuat baik. Jadi sekecil apapun kita berbuat baik, maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Termasuk itu adalah Nabi Yusuf tadi. Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari kejahatan saudaranya, diselamatkan dari kejahatan Zulaikha. Kemudian Nabi Yusuf juga mampu memberikan solusi terhadap permasalahan daripada negeri Mesir. Maka kemudian Nabi Yusuf Allah angkat derajatnya dengan perantaraan, yakni si Al-Malik Al-Aziz tadi mengangkat sebagai orang kepercayaan yang diserahkan bendaharawan atau bendahara negeri Mesir kepada Nabi Yusuf. Nah, kemudian dilanjutkan
wa la ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman, kalimatnya, dan selalu bertakwa. Jadi orang yang beriman dan bertakwa lebih menganggap pahala akhirat itu lebih baik dibandingkan pahala dunia. Hanya hati-hati itu. Termasuk Nabi Yusuf. Nabi Yusuf Allah berikan sebuah arahan tuntunan untuk memilih jadi bendaharawan. Itu kan atas kehendak Allah. Gitu. Nah kemudian waja'a ikhwatu Yusufa, maka kemudian datanglah saudara-saudara Nabi Yusuf, maka masuklah menghadap Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf mengenali mereka, tetapi mereka nggak mengenali Nabi Yusuf. Ayat yang ke-58-nya. Kemudian ayat ke-59, setelah walamma jahazahu li jahazihi, dan ketika Nabi Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, jadi ada tukar, jadi saling jual beli, karena kan tukeran. Nabi Yusuf memberikan bahan makanan, mereka memberikan ada kulit, ada yang hasil pertanian daerahnya, dia di penduduk Madian. Jadi di kampung Nabi Yusuf itu ya makanan sulit, tetapi ada kulit, ada berbagai macam hal yang bisa diolah. Nah itu ditukar dengan makanan Mesir. Di negerinya Nabi Yusuf yang cukup jauh, negeri Madian, yang jauh cukup sekitar wilayah Asia ke Arab Saudi, nyebrang ke Mesir, kan nyebrang ke. Jadi daerah sekitar Palestina, ya kan, sekitar Palestina kalau nyebrang ke Mesir, tapi perjalanan cukup jauh. Nah disitulah yang kemudian terjadi jual beli dari negerinya Nabi Yusuf, negerinya Nabi Yakub, ya kan, Nabi Yakub, kemudian dia nyebrang ke Mesir saudara-saudaranya dan bertemu dengan Nabi Yusuf untuk menukar. Nabi Yusuf mengenali saudaranya, tapi saudaranya nggak mengenali Nabi Yusuf. Maka kemudian setelah menyiapkan bahan makanan sebagai penukaran dari apa yang dibawa oleh saudara-saudaranya, qala atuni, maka berkatalah Nabi Yusuf, bawakan kepadaku saudara kalian, yakni Bunyamin. Bawakan kepadaku saudara kalian sebapak, artinya Bunyamin. Nabi Yusuf punya adik namanya Bunyamin. Kemudian ala tarawna anni aufil kaila wa ana khairul munzilin. Kalian bisa lihat kan, aku ini akan memenuhi makanan-makanan untuk kalian. Jadi kalau kalian membawa daripada Bunyamin, maka aku akan penuhi, aku akan berikan makanan yang banyak, bahan-bahan pokok makanan untuk kalian. Maka fa'illam ta'tuni, lanjutkan ayat 60-nya, kalau kalian tidak mendatangkan atau tidak membawa Bunyamin kepadaku, pada kailakum di wala taqrabu, maka aku tidak akan penuhi takaran makanan ini, aku tidak akan berikan ya makanan yang banyak. Wala taqrabun, dan juga kamu tidak akan bisa mendekati. Nah, Nabi itu lancang. Ya sudah, nih makanan penuhi, bahan pokok berikan sebanyak-banyaknya kepada kalian. Tapi syarat ya, bawa adik kalian sebapak yang ada Bunyamin kepada kalian. Kalau kalian tidak bawa, maka aku tidak akan memberikan takaran kembali. Aku tidak akan memberikan bahan pokok makanan, bahkan aku tidak akan mau menemui kalian. Ancam Nabi Yusuf. Maka kemudian qalu saturahimu anhu abahu wa inna nafai. Baik Nabi Yusuf, baik baginda, baik Tuhan, saya akan meraih bapak saya. Itu kalimatnya. Aku akan raih bapak kami untuk agar dia mengizinkan kami membawa Bunyamin kepada, dan aku akan berusaha untuk melakukan. Wa inna nafai. Kemudian wa qala li fityanihi. Nah, ayat yang ke-62-nya. Ya. Berkata Nabi Yusuf kepada fityan, yakni kepada pelayan-pelayannya, ij'alu bid'atahu fi rihalihi. Masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya. Jadi dibalikin lagi. Di barang penukar mereka itu dibalikin lagi.
yang berupa kulit, daging dan lain sebagainya lah, yang ditukar dengan makanan. Tapi makanan pun dikasih, tapi barang-barang mereka dikembalikan kembali. Maka berkatalah kepada pelayannya Nabi Yusuf, letakkan kembali barang-barang mereka di karung, kemudian supaya mereka mengetahuinya ketika mereka kembali kepada keluarga mereka, supaya mereka akan kembali lagi kemari. Jadi sebagai sebuah ketika mereka kembali kepada negeri Madian, negeri Yakub, dan mereka akan bicara, kita sudah banyak keuntungan nih, udah dapat bahan pokok makanan, apa yang kita tukarkan dikembalikan lagi kepada kita. Baik banget ini bendahara, agar percaya gitu kan. Belum ketahuan Nabi Yusuf, agar mereka percaya bahwa bendaharawan daripada negeri Mesir itu orang yang baik. Sehingga kemudian permintaan dari Nabi Yusuf untuk agar mereka membawa kembali Bunyamin ke Nabi Yusuf dilakukan oleh mereka. Kemudian falamma raja'u ila abihi, maka ketika mereka sudah kembali dan menemui Nabi Yakub, bapak mereka, bapaknya Nabi Yusuf juga, qalu, mereka berkata, ya abana, wahai bapak kami, muni'a minal kaid, kami telah diberikan bahan pokok makanan yang banyak, bahkan penukaran kita dikembalikan lagi. Ini bendaharawan orang baik, tapi ada permintaan, yakni fa'arsil ma'ana akhana. Si bendaharawan itu meminta agar kami membawa Bunyamin ke hadapannya. Naktal itu artinya kalimatnya dikatakan sebagai untuk mendapatkan jatah, karena kan persyaratan itu, kalau kamu ingin mendapatkan jatah kembali, bawa Bunyamin. Kalau enggak, maka tidak akan pernah mau menukarkan apapun yang dibawa oleh kalian, bahkan tidak akan pernah menemui, gitu kalimatnya. Diceritakan kepada Nabi Yakub, ya ayahanda, ya bapak kami, ini bendaharawan ini sudah sangat baik terhadap kita. Dia memberikan pokok makanan yang begitu banyak, bahkan penukaran kita dikembalikan. Tapi kita diperbolehkan untuk nanti mendapatkan kembali bahan pokok makanan yang banyak, tapi dengan syarat bahwa kami harus membawa Bunyamin dan membawanya ke hadapan bendaharawan itu, agar kami mendapatkan daripada bahan pokok. Kalau kami nggak bawa, kami nggak dapat apa-apa. Nah, oleh karenanya kami mohon kepada ayah agar kami diizinkan untuk membawa Bunyamin, dan kami akan menjaga Bunyamin itu. Nah, sampai situlah kisah daripada yang kita baca barusan. Untuk kisah selanjutnya nanti akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, jadi kesimpulannya yang pertama, bahwa Nabi Yusuf sama seperti kita memiliki hawa nafsu. Ya, sebagai laki-laki padahal punya hawa nafsu. Tapi kita harus pandai mengontrol, mengatur hawa nafsu kita dengan meminta pertolongan kepada Allah. Maka doanya, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita dalam beramal harus jangan diberikan harapannya bahwa kita dibalas di dunia saja, tetapi balasan yang paling utama kita adalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk akhirat kita. Utamakan harapan daripada balasan akhirat dibandingkan dengan pahala atau balasan di dunia. Tapi tentunya kita ingin agar Allah berikan kebahagiaan atau balasan itu di dunia dan akhirat. Itu ya. Nah, untuk kisah selanjutnya akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim.